Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Yesus memberitakan kematiannya. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Hukum kehidupan harus mati. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih, jika mau hidup, maka harus mati. Kira-kira itu sederhananya judul ini. Tentunya terasa ada pertentangan, namun ini masalah iman. Kematian yang dimaksud adalah mematikan berbagai kesenangan untuk menyelamatkan atau membahagiakan orang lain. Lebih sederhana lagi, maksud dari judul ini adalah rela berkorban jika kita mau mendapatkan kehidupan. Kita tidak akan hidup atau menghidupi orang lain jika kita tidak memiliki semangat rela berkorban. Hari ini kita merayakan pesta Santo Laurentius Martir, salah seorang diakon dari ke-7 diakon agung yang membantu Paus di Roma. Laurentius rela dipanggang sampai mati oleh serdadu Romawi ketika ia diminta untuk menyerahkan harta kekayaan gereja kepada negara. Laurentius memang bertugas untuk mengelola harta kekayaan gereja yang dikhususkan untuk membantu para fakir miskin. Maka ketika prefek kota Roma meminta hal tersebut, Laurentius membagi-bagikan semua kekayaan itu kepada orang-orang miskin. Lalu ia mengajak mereka bersama-sama menghadap pemerintah dan mengatakan, "Ini adalah harta kekayaan gereja, silahkan diambil." Atas alasan inilah pemerintah merasa dihina, maka ia dipanggang sampai wafat. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini berbicara tentang jalan kehidupan yang diperoleh melalui kematian. Yesus sendiri menggambarkan kematiannya kepada murid-muridnya bahwa jikalau biji gandum itu tidak mati, ia akan tetap sebiji saja. Namun jika ia mati, maka ia akan tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Suatu hal sederhana yang memudahkan pemahaman kita bahwa kehidupan itu dimulai dari kematian. Maksudnya adalah hidup itu bertumbuh ketika ada semangat pengorbanan dan semangat untuk saling melayani satu sama lain. Kita perlu mematikan di dalam diri kita sikap mementingkan diri. Kita perlu mematikan berbagai ketidakadilan. Kita perlu mematikan semangat mencari kenyamanan untuk diri kita sendiri. Yesus melihat kematian sebagai kerelaan untuk berkorban demi keselamatan seluruh umat manusia. Maka peristiwa salib dan kematian adalah jalan menuju kehidupan. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan secara sederhana tentang pengorbanan
yaitu bahwa jika orang menabur banyak, ia akan menuai banyak pula. Begitupun sebaliknya. Dan hendaknya setiap perbuatan baik kepada sesama itu dilakukan dengan kerelaan, bukan dengan keterpaksaan. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang merelakan apa yang dimilikinya, termasuk hidupnya sendiri, untuk kebaikan atau keselamatan orang lain, maka ia akan berkecukupan dalam segala sesuatu. Kita memang perlu belajar untuk mati jika mau hidup. Kita perlu belajar untuk berkorban dengan penuh kerelaan jika kita mau selamat dan orang lain pun diselamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, maka marilah kita belajar dari Santo Laurentius. Ia memberikan dirinya dengan rela untuk dipanggang sampai hangus, sampai matang, demi kebenaran, demi keadilan, dan terutama demi keselamatan orang-orang miskin yang haknya dirampas oleh para penguasa Roma pada waktu itu. Yesus, Paulus, dan Laurentius begitu meyakinkan kita untuk rela berkorban demi kehidupan. Kita pasti akan melalui berbagai tantangan yang menagih kerelaan kita untuk mematikan keinginan-keinginan dan sikap mementingkan diri sendiri. Semoga kita semua hidup karena kita mau mati atau rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk keselamatan dan kebahagiaan sesama. Tuhan memberkati kita semua.